Bapak Dr. Haji Daiman SIP MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di PLT Habib Koperasi Terbaik Pak Hadi, yang saya hormati narasumber yang hebat-hebat, ada Pak Yudi, ada Pak Sarif, ya, Pak Didi. Terima kasih kesediaan menjadi narasumber untuk pengajar. Yang saya hormati Pak Didi Fahmi selaku fungsional kewirausahaan. Pak Didi sudah lengkap jadi pakar koperasi, sekarang fungsional kewirausahaan. Betul buat beliau. Dulu saya menghormati Ibu Bukan dan Bapak Khusus ini teman-teman UMKM. Sehat semua ya. Sehat. Sehat tapi masih tetap ngerti THR kayaknya. Amin. Sama kayak saya. Amin Allahumma amin. Di jalan hari Rabu. Dengan Rabu. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam suasana yang sehat dan insya Allah bahagia ya tentunya. Amin. Bahagia itu tidak usah diukur dengan materi, kita bisa kumpul seperti saat ini saja. Saya kira mudah-mudahan bisa membahagiakan Bapak Ibu sekalian. Amin. Tadi ya cuma bagi saya kurang lengkap Pak Hadi. Tadi ada acara buka bersama ya. Mohon maaf, saya sudah senang tadi buka bersama sama Ibu Bapak sekalian. Saya terpaksa tidak bisa bergabung karena ada tugas dari Pak Wali, bukan di tempat yang lain. Bukan sama maghrib. Izin saya tidak bisa bergabung Bapak Ibu sekalian, tapi tentunya jangan lupa setelah ini ada asar, jangan ketukar dikira maghrib dan jangan pura-pura ada sama saja. Jadi beda ada maghrib sama ada asar. Kalau perlu diingetin ya, ini bapak-bapak ini dari Sukabumi juga sama kayak saya. Bapak Ibu sekalian, pertama terima kasih atas kehadiran dan tentunya saya selalu menyampaikan narasi-narasi siapapun jangan bosan, jangan segan untuk meningkatkan ilmu dan kompetensi. Jadi di sela-sela kesibukan Bapak Ibu sekalian, terima kasih sempat hadir untuk mengikuti acara pelatihan kewirausahaan. Kenapa kami selenggarakan? Tadi Pak Hadi sudah menyampaikan. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kemarin saya diskusi dengan tim Pak Gubernur. Mungkin sudah sering ya lihat di medsos di mana Pak Hadi ini unik, antik, luar biasa bagi saya ya. Dalam artian ya sebenarnya tidak ada pimpinan yang jelek. Cuma kenapa masing-masing punya spesifikasi tersendiri. Nah, kenapa saya sambungkan forum ini bukan untuk kampanye tentang beliau, bukan. Saya ingin memotivasi Bapak Ibu sekalian untuk tetap semangat. Cirebon itu kotanya kecil, jumlah penduduknya sedikit, tapi hebat. Karena siapa? Kata saya. Saya berharap kata ibu bapak juga. Sama. Harus ditampilkan. Walaupun di sini bukan dari kabupaten juga ya. Narasumber dari kabupaten juga nggak apa-apa. Nah, maksud saya Bapak Ibu sekalian, ketika berbicara Cirebon, kita jangan terkotak-kotak. Oh orang kota, orang kabupaten, oh orang Kuningan, orang Sumedang, orang mana dan sebagainya. Kita ada satu-satuan. Nah, kenapa saya sampaikan tadi? Jadi Pak Gubernur sudah menetapkan, kata timnya Pak Gubernur, bahwa Cirebon itu menjadi lokasi wisata premium. Tepukan buat kita semua. Kenapa premium? Karena kita walaupun kecil, kita walaupun kata penduduk terbatas, termasuk kabupaten dan lain sebagainya, kita potensi yang tidak dimiliki oleh orang yang lain. Jogja punya keraton, punya berapa sih keraton Jogja? Gitu kan? Kita punya 4 loh. Iya kan? Iya. Jogja cuma 1. Tapi 4 juga gudeg aja. Kalau maaf ya kalau punya saudara di keraton, itu untuk evaluasi diri. Sebab kalau 1 gudeg itu gak rame. Kalau gudeg itu harus lebih dari 1 gitu kan. Nah, maksud saya Bapak sekalian, tangkap itu peluang. Yuk bareng-bareng kita tangkap peluang-peluang seperti ini. Karena kenapa? Orang lain tidak ada. Dalam artian daerah lain tidak memiliki keraton yang lebih dari 1. Bahkan Sumedang kalau tidak salah untuk menjadi sultan saja harus seperti pemilu kada, pemilihan. Dipilih menjadi sultan, kampanye dan sebagainya. Konon katanya saya tidak berpolitik itu. Cirebon sudah punya kelebihan. Kita punya Gunung Jati, kita
Pak Luki, bupatinya, saya tinggal di Cirebon Pak Kadis. Beliau bilang, cuma saya tidak tahu daerah mana ya. Loh, saya bilang, katanya di Cirebon, tapi tidak tahu daerah mana. Iya, karena saya itu kalau sampai Cirebon, kalau tidak posisi tidur, kata beliau, karena capek, saya posisi lagi antar, WA-an, udah di rumah. Itu tuh dekatnya daerah itu Cipto, oh di Taman Cipto. Beliau sendiri bingung, alamatnya ada apa? Saya kira yang kalau bingung, aja rumahnya buat saya. Nah, apa yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian dari berbagai yang saya akan ceritakan, saya ingin mengajak siapapun khususnya teman-teman UMKM harus bangga. Ketika bangga, kita tidak berdiam diri. Oh, saya bangga punya tempat, saya punya kuliner, saya punya ini. Jangan hanya bangga di satu titik, tapi kita harus kembangkan terus kreativitasnya. Saya lihat ini pesertanya ABG semua Pak Hadi ya. ABG anak bekas gadis gitu. Beliau tidak marah itu. Kalau ya bekas gadis ya, karena itu sudah tidak gadis lagi ya. Ada kan yang masih ada ABG asli ya. Gak apa-apa kita ABG KW ya Pak. Yang penting pernah muda, pernah seperti itu. Nah, saya mengajak, kami hadirkan narasumber-narasumber yang hebat. Manfaatkan itu. Kalau ada pertanyaan, jangan jadi para pihak yang puas dengan kondisi yang sekarang saja. Jadilah wujud UMKM yang tidak pernah merasa puas, yang selalu haus terhadap ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Paling tadi Pak Hadi sampaikan, laku BLTKB sampaikan bahwa dengan AI, apa sih AI? Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, dan seperti apa? Bu, saya tidak tahu kayak apa. Nanti sama narasumbernya, seperti apa tangkap peluang itu. Karena kenapa? Handphone itu jangan hanya dipandang hanya untuk telepon, hanya untuk WA, hanya untuk gibah. Telepon itu bisa untuk bisnis. Apalagi wajah-wajah ibu kayaknya wajah-wajah bis jinjing dan bis keranjang. Dikit-dikit masuk keranjang, juga pernah cepot-cepot, gitu ya. Sama kayak saya. Ini bagus sekali barangnya, masuk keranjang nggak sok masuk keranjang. Pas bumbu keranjang Shopee loh, cepot-cepot sama PPS sudah bisa terima. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada kepuasan batin. Nah, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian? Terus tingkatkan. Saya ingin, Bapak Ibu sekalian, orang datang ke Cirebon itu, mohon maaf, seperti orang keedanan. Saya seperti orang, gimana orang keedanan sih? Siang malam ingat bagi Cirebon, siang malam terserah bentuknya apa. Tapi jangan pakai kain jepret, jangan pakai bulu-bulu, janganlah. Itu mau magic. Tapi bagaimana produk-produk UMKM ini tiba-tiba orang berpikir, mau saya ingat terus ke Cirebon karena apa? Saya makan ciloknya beda loh dengan yang lain. Mau pakai apa? Orang katanya kalau yang enak bikinnya pakai celana dalam. Ya betul lah, maksudnya pakai celana dalam. Ya kan? Iya kan? Kita berbeda semua ya. Nah, maksud saya kenapa? Buat sesuatu yang unik, buat sesuatu yang menarik. Masalah rasa, yes, jadi bagi sekalian jangan memproduksi suatu usaha dengan yang biasa-biasa saja sudah tidak musim. Provokasinya seperti itu. Membuat sesuatu yang kira-kira tadi orang keedanan sekali dicipin tiba-tiba ingat terus. Bukan karena gengsi atau apa. Saya punya tamu rekan saya di Deputi Wakil Presiden namanya Bu Dr. Komen. Kalau ke Cirebon yang cari apa? Keripik belalang, keripik gerbong pisang, keripik rumput teki. Yang modal itu makanan BKB. Tapi itu yang dicari. Karena apa? Punya kekhasan. Seorang Majalengka ya, ketika berbicara bagaimana kandungan belalang itu proteinnya sangat tinggi dan sebagainya. Orang Jepang itu dari mulai kamaran itu yang sebagian dari itu pakai pas dicek proteinnya tinggi. Itu yang notabene adalah musuh kita yang biasa gigit atau apa yang tadi biasa dimakan oleh mohon maaf oleh kambing. Kambingnya mohon maaf saking sopan satu saya seperti itu. Jadi itu menjadi sosok yang kreatif. Nah setelah itu apa yang kita lakukan? Branding yang bagus, personal branding yang bagus. Jadi kalau nawarin produk dengan senyum Bu, dengan senyum, jangan sampai ibu kalau ke bank kan ibu bapak ada yang bisa dibantu gitu kan, adem jadi gini ya, puasa datang ke bank yang bikin adem, begitu pulang dibayar duit yang baru gitu ya, tambah adem.
Para mulut, bibir, hidung, kayak tato, mulut itu, juteknya. Jadi ibu-ibu kalau mau bersini, ya boleh dibilang, ya nggak kalah-kalah banget lah sama yang biasa di TV gitu ya. Cuma beda ini saja gitu. Kita yakin betul bahwa kita punya potensi. Nah, ketika kita punya potensi yakin, kita kembangkan keilmuan asal. Dengan siapa? Melalui para narasumber. Jangan berhenti pada pelatihan hari 2 hari ya. 2 hari ini Bapak Ibu sekalian, terus diasah kami sangat terbuka. Kalau misalkan contoh Bu, di antara ibu punya usaha. Kemarin saya kedatangan namanya UMKM naik kelas. Datang ke saya, Pak, saya dari komunitas UMKM naik kelas. Dia bagus ya Bu. Karena target kami adalah UMKM naik kelas. Naik kelas itu bisa jadi dari tadi RT jadi RW, ke RW, RW itu naik sampai ekspor. Naik kelas itu relatif ya, tidak ada kenaikan. Begitu saya tanya, Mbak ingin naik kelas ya? Udah punya izin belum? Belum. Kami belum punya NIB. Nah, bagaimana mau naik kelas kalau tidak punya NIB? Gitu kan? Pas ditanya, bikin NIB susah. Tidak ada. Ibu pernah dengar nggak ada namanya PT susah? Tidak ada kan? PT liar, tidak ada kan? Tidak ada. Makanya ketika ada yang mengurus perizinan NIB dan sebagainya, tanam tidak ada tim pendampingan 5 orang di ruang bawah, di ruang pointer, pojok informasi dan layanan terpadu ada di sana pendamping UMKM, pendamping koperasi. Tanya yang tadi saya cerita itu yang katanya susah, kegiatan mendampingi hanya waktu 10 sampai 15 menit membuat NIB. Artinya tidak ada namanya susah. Yang susah itu kenapa? Keinginan kemauan kita. Yang kedua, karena kita tidak mengetahui caranya bagaimana. Kami siap mendampingi Pak Yudi ini konsultan masalah pajak, ya dosen, segalanya. Pak Yudi itu manusia segala bisa lah.